Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan melaporkan laporan hasil observasi komunikasi bisnis pada perusahaan PT Protek Asia Engineering, di mana ini untuk mata kuliah bisnis komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Ratih Anggoro Wilis SE MM. Pada kelompok 8 ini kami ada 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Septian Sapari. Yang kedua adalah saudari Lucy Octaviani. Profil singkat terkait perusahaan PT Protek Asia Engineering, Asia Engineering adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang generator kontraktor. Pada awal berdiri, perusahaan ini bergerak pada bidang penyediaan kilang dan alat pengeboran. Setelah itu, perusahaan ini juga mulai mengembangkan usaha menjadi kontraktor engineering dan instalasi listrik serta melayani sebagian besar kebutuhan infrastruktur kelistrikan di Indonesia. Salah satu proyeknya ialah dengan pengadaan mesin PLTD isolated yang tersebar di wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Untuk alamat sendiri, perusahaan ini kantor pusatnya adalah di Grand Sleepy Tower, level 42 GH, Jalan Letjen S. Parman, Keping 2224, Jakarta. Sedangkan untuk operasional office itu ada di Ruko Bintaro Point, Blok C, Tangerang Selatan. Sedangkan untuk struktur organisasi di perusahaan tersebut, di mana di atas ada direktur, ada senior advisor HSE, terus ada CFO, Chief Finance Officer, dan Chief Operation Director. Dan di bawahnya adalah kepala divisi masing-masing proyek yang berjalan maupun eh, keuangan HR. Dan selanjutnya di bawahnya ada para manajer yang menjalankan. Gambaran komunikasi, pola komunikasinya adalah pada perusahaan ini ya pola komunikasi horizontal dan vertikal. Komunikasi yang terjadi dapat melalui sesama karyawan, dari karyawan kepada atasan, atau juga sebaliknya. Pada dasarnya, perusahaan ini juga menerapkan tingkat komunikasi yang dibuat berdasarkan struktur organisasi, di mana dari setiap para manajer, setiap divisi akan bertanggung jawab dalam melakukan komunikasi hal pelaporan progres proyek ataupun keluhan dan saran dari anggota divisinya kepada tingkatan yang lebih di atas. Berikut merupakan gambaran tingkat komunikasi yang diterapkan di perusahaan Protek Asia Engineering. Semisal ini untuk dimulai dari teknisi, lalu kepada koordinator wilayah, selanjutnya komunikasi dilanjutkan kepada manajer, dilanjutkan kepada kepala divisi, dan pada terakhir dilanjut ke direksi. Untuk selanjutnya hasil analisa akan disampaikan oleh Saudari Lucy Octaviani. Baik, untuk hasil analisa, yang pertama adalah gaya kepemimpinan manajer dalam suatu divisi pada perusahaan ini ialah fleksibel dan tidak otoriter. Para manajer di perusahaan ini sangat menerapkan komunikasi yang baik. Setiap manajer pada perusahaan ini memiliki sikap yang mau menerima pendapat dari anggota timnya dan bahkan sangat menerima kritikan dengan baik dari atasan, bahkan dari rekan timnya. Yang kedua, peran seorang manajer di setiap divisi pada perusahaan ini sangatlah bertanggung jawab dan mengayomi seluruh anggota timnya, sehingga tak heran jika setiap proyek yang dilakukan akan berjalan dengan baik. Dan yang ketiga, tipe karyawan pada perusahaan ini dominan adalah tipe Y, di mana mereka mampu bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaan mereka tanpa harus menunggu perintah dan mereka akan mengerjakan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Namun ada juga beberapa karyawan yang memiliki tipe X, di mana kadang harus lebih diawasi dan dibimbing
untuk menyelesaikan pekerjaannya. Lalu untuk kesimpulan dan saran kami, yang pertama, pada kegiatan observasi kami pada perusahaan PT Protek Asia Engineering menyimpulkan bahwa pola komunikasi yang diterapkan pada perusahaan ini ialah pola komunikasi yang vertikal dan horizontal dalam mengemukakan pendapat di mana tidak ada kesenggangan antara jembatan pada setiap divisi, namun tetap memiliki ketingkatan komunikasi untuk membuat komunikasi lebih teratur dan terarah. Yang kedua, pola komunikasi pada sebuah perusahaan sangat penting dalam menentukan keberhasilan sebuah perusahaan, karena komunikasi yang baik akan membawa perusahaan pada kinerja dan hasil yang baik. Sebaliknya, komunikasi yang kurang baik maka akan membawa perusahaan pada kinerja yang kurang baik dan hasil yang kurang maksimal. Lalu yang ketiga, kami menilai bahwa struktur komunikasi pada perusahaan ini sangat baik sehingga kurang terjadi miscommunication antar tim dan antara atasan dan bawahan. Lalu yang keempat, saran menurut hasil observasi kami pada perusahaan ini adalah agar memaksimalkan tipe karyawan di mana perusahaan ini masih memiliki beberapa karyawan yang memiliki tipe karyawan X. Memaksimalkannya menurut kami dapat melalui pelatihan dan seminar yang berhubungan dengan semangat kinerja karyawan dan juga dapat meningkatkan komunikasi pada karyawan tersebut agar dapat lebih paham dan enjoy dalam bekerja. Berikut adalah beberapa lampiran dari dokumentasi saat wawancara di perusahaan ini. Dan ini adalah anggota dari kelompok kami. Ada Septian Supari dan saya sendiri, Lucy Octaviani. Demikian presentasi dari hasil observasi kami. Semoga dapat menjadi nilai yang baik bagi Ibu Rati dalam proyek kami ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.